strong. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman media pelajar Lampung Podcast. Hari ini kita akan ngobrol asik bersama Ketua OSIS dari SMA Saverio Springsewu Lampung. Oke. Jadi sore hari ini alhamdulillah banget kita kedatangan bintang tamu spesial di mana beliau ini adalah ketua OSIS-nya nih. Jadi warga Saverio Springsewu ini wajib nonton ini ya. Teman-temannya juga wajib nonton gitu kan. Kasih pertanyaan, kasih saran buat kedepannya biar lebih bagus lagi. Oh iya teman-teman, bagi sekolah lain yang pengen punya usul untuk menyampaikan sebagai bintang tamu atau tamu spesial, bisa dari ketua OSIS, kemudian siswa berprestasi, atau mungkin entrepreneur muda gitu kan. Itu bisa DM, langsung aja follow, kemudian DM Media Pelajar Lampung ya. IG, Instagram Media Pelajar Lampung. Jadi kita punya acara YouTube, kemudian punya acara di Instagram juga. Nih untuk Kak Stefano Chandra Wahyudi ya. Iya. Sehat Kak? Sehat Pak, sehat. Oke ya. Silahkan untuk memperkenalkan diri dulu nih. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Stefano Chandra Wahyudi atau biasa dipanggil Vano, dan diberikan amanah sebagai Ketua OSIS SMA Saverio Springsewu periode 2021-2022. Oke, mantap Iya. nih. Ini rumahnya mana nih Kak? Rumahnya ini ada di Springsewu Timur Kak. Springsewu Timur ya. Iya. Jadi asli orang Springsewu nih ya. Asli Kak. Oke. Mungkin teman-temannya juga banyak nih yang jadi tetangga gitu kan. Iya. Ini kesibukan nih Kak. Kan Hmm. sekarang sibuk organisasi yaitu OSIS nih. Hmm. Emang OSIS saja atau ada kegiatan lain? Untuk kegiatan di Di sekolah luar. maupun di luar ya. Boleh. Kalau di sekolah sendiri tentunya mengikuti OSIS ya Pak Ya. ya. Lalu selain itu mungkin di luar sekolah aku ikut Duta Genre Kabupaten Springsewu. Lalu mengikuti kegiatan pramuka juga di sekolah. Oke, Itu jadi sih. cukup inilah ya, Hmm. aktif gitu kan. Karena sekarang harus aktif gitu kan. Jangan Iya. sampai kita terlalu terlena gitu kan, nyantai, akhirnya tahu-tahu lulus gitu kan. Iya. Pernah ya. Baru masuk gitu kan. Iya. Tahu-tahu udah lulus aja gitu kan. Karena terlalu santainya tadi. Oke, Hmm. next ini untuk masalah pembelajaran di sekolah Kak. Tentunya kalau kemarin kita sudah alhamdulillah udah sedikit mereda ini ya COVID-nya. Tapi Kak Vano itu tentunya merasakan nih gimana sistem pembelajaran yang berbeda dari yang dulunya daring ya. Daring. Sempet full daring, ini full ya, kemudian separuh ya hybrid. Iya, hybrid. Sekarang udah full nih Kak ya. Nah, menurut Kak Vano sendiri bedanya apa? Beda dari ketiganya ya. Ya. Mungkin dari yang full daring dulu ya Pak ya. Nah, Untuk yang gimana full daring itu kan karena kita dari rumah nih ya Pak. Mungkin ada kesibukan di rumah Oh, dulu, gitu. ada harus bersih-bersih rumah dulu, harus jagain adik dulu, bersihin halaman, nyapu Ya. segala macam. Jadi Ya. untuk tugas-tugas mungkin belum bisa dikerjakan secara maksimal sih Pak. nggak langsung Iya. ya, ada delay-nya ya. Ya, delay dulu. Karena harus bantu pekerjaan rumah. Iya, bantu Ini yang pekerjaan. hybrid nih, separuh-separuh gitu atau gimana? Apa 3 hari terus separuhnya lagi 3 hari atau gimana sistemnya? Untuk yang hybrid dulu itu ganjil genap gitu sih Kak. ganjil Ya genap. untuk hari Senin nih ya Kak, itu yang absen 1 sampai 15. Terus nanti hari Selasa baru absen yang 16 sampai absen 30. Oke, jadi digilir Iya. gitu ya. Oke. Jadi bisa aja dong satu kelas tidak ketemu ya. Iya, satu kelas gak ketemu. Nah, alhamdulillah sekarang udah Iya, full full. nih. Ini gimana? Perbedaannya apa? Kalau untuk sekarang lebih sih, milih yang mana nih? mungkin yang sekarang sih Pak. Sekarang Lebih, ya, alasannya apa nih? mungkin lebih rame aja sih Pak, banyak Rame, temennya ya. Jadi tahu ya dulu tuh pakai masker Iya. gitu kan, apalagi lihat muka gitu kan, apalagi ini kalau pakai filter ya, Aduh. berat deh. Ketipu. Atau mungkin ya lihat wajah doang gitu kan. Iya. Tapi nggak tahu yang sebenarnya kan biasanya cuma di depan layar doang ya. Iya. Bisa nggak lihat full nih. Hmm, Oke, jadi kalau disuruh milih yang full ya. Full sih Pak. Karena tentunya lebih asik ya, lebih rame nih. Next nih masalah fasilitas sekolah. Fasilitas sekolah. Tuh, masing-masing sekolah punya fasilitas yang mungkin bagus gitu kan. Tapi Iya. tentunya ya sebagai ketua OSIS wajib dong tahu Tahu. fasilitas yang dimiliki sama sekolahan Hmm. SMA Saverio Springsewu. Ini apa aja nih?
Untuk fasilitas yang ada di SMA Safari Spring Sewu, kita itu ada ruang studio. Studio. Ya, studio. Itu ada untuk broadcasting radio ya, ada di 107,7 FM. Mungkin teman-teman bisa mendengarkan. Untuk fasilitas ada broadcasting, lalu ada podcast juga ya. Next untuk masalah apa ya, lokal nih atau mungkin bangunan nih Kak. Bangunan itu kan penting banget loh. Ya. Sekolah ibaratnya bangunannya nggak mendukung kan gimana gitu, bisa dijelasin nggak ini masalah lokalnya, kelasnya atau mungkin labnya atau aulanya gitu kan. Untuk bangunan sendiri yang aku tahu nih ya Pak ya, itu untuk bangunan gedungnya tuh sekitar 5 tahun yang lalu itu ada renovasi gedungnya. Ya, gedungnya sekarang baru dan sekarang itu ada 3 lantai. 3 lantai dan untuk masing-masing angkatannya itu terdiri dari 6 kelas. 6 kelas. Ya. IPA dan IPS. Ya, 3 IPA, 3 IPS. Oh, cukup ini ya, cukup berimbang lah ya gitu kan. Oke. Untuk masalah laboratorium lengkap ya? Lengkap semua kan. Olahraga nih. Olahraga. Fasilitas olahraga, lapangan mungkin atau gimana, ada nggak? Fasilitas untuk olahraga itu ada lapangan basket, lalu ada lapangan voli, dan untuk yang di aulanya itu untuk lapangan bulu tangkis juga. Indoornya lah ya, gitu indoornya. Tentunya olahraga yang memerlukan lapangan besar nih ada gitu kan. Kalau olahraga yang lapangan kecil ya bisa di aula gitu kan. Iya, betul. Oke. Nih next ada nggak fasilitas spesial nih Kak? Fasilitas spesial SMA lain. Untuk fasilitas spesial ya mungkin dari ruang studionya itu sendiri sih. Jadi itu yang ngisi studio itu siswa atau guru atau gimana? Peserta didik Pak. Peserta didik ya. Jadi siswa itu boleh mempergunakan fasilitas itu ya. Nggak cuma pajangan tentunya ya. Iya betul Pak. Atau mungkin ada ekskulnya Kak? Iya ada ekskulnya juga Pak. Ada ekskulnya ya, tentunya diajarin sama pembinanya ya untuk benar, masalah penggunaan studionya. Oke, jadi teman-teman SMA Saverus memiliki studio yang cukup bagus nih untuk yang hobi broadcast. Iya, hobi broadcast. Bisa nih disalurkan atau pergunakan fasilitasnya ini. Next nih Kak, namanya sekolahan pasti ada ekstrakurikuler dong, pastinya. Ada berapa nih SMA Saverus ekskulnya? Untuk ekskul yang ada di SMA Saverus Spring Sewu itu ada 16 Pak. Coba yang kira-kira yang favorit deh gitu kan, yang besar gitu kan. Dari 16 itu 13 itu ekskul lama sih Pak. Lalu untuk yang 3 ini ada ekskul baru. Dan untuk ekskul lamanya sendiri itu ya banyak sih Pak, ada ekskul olahraga seperti bulu tangkis, voli, karate, habis itu ada basket. Ya. Lalu untuk seni juga ada musik, paduan suara, habis itu tari, dance. Dan untuk tadi broadcast itu ada videografi dan fotografi, lalu ada ekskul broadcasting juga. Dan untuk 3 ekskul yang baru ini apa ini itu? Kebetulan ekskulnya itu baru banget Pak. Kebetulan kemarin bulan Januari Februari baru ini launching baru launching. Itu 3 ekskul itu ada tata boga, tata rias sama sablon Pak. Mantep banget itu bisa juga kerja sama kita ya. Boleh tuh Pak. Sama Bazing boleh nih. Jadi biar sama melengkapi kan. Iya betul. Tadi ya untuk masalah ekskul favorit jadi ke broadcast. Iya broadcast. Oh gitu, karena mungkin baru keren gitu kan, pandemi gitu kan. Kalau ekskul yang lain harus tatap muka nih, kalau broadcast bisa live gitu kan. Betul Pak, betul. Peminatnya banyak juga nih ternyata nih. Nih Kak, ngomong-ngomong masalah aktif organisasi, ya kan? Kan organisasi banyak nih. Iya banyak. Kenapa nih Kak Vano milih OSIS? Apa spesialnya? Alasan spesialnya. Jadi untuk kenapa aku milih OSIS itu karena OSIS sendiri adalah organisasi siswa intrasekolah, maka dari itu kenapa aku milih OSIS, karena dengan aku bergabung dengan OSIS harapannya aku bisa mengusulkan atau memunculkan ide-ide berkaitan dengan kegiatan di sekolah Pak. Jadinya nanti bisa membantu promosi kegiatan sekolah. Jadi kalau kita aktif di OSIS itu boleh dibilang internal ya. Kita orang yang bisa menyampaikan langsung ke sekolah terkait dengan usul gitu atau program kegiatan. Mungkin yang menurut kita bagus gitu kan. Tapi kalau kita nggak ikut organisasi agak susah ya. Susah. Ya tentunya ya OSIS itu menjadi alternatif kalau kita punya usulan tadi. Jadi dekat dengan pembina OSIS, guru dan lain sebagainya itu lebih mudah lah ya. Iya betul. Nih next misalnya ketua OSIS nih Kak, apakah harus jago public speaking? Harus Kak. Nah kenapa itu? Karena menurut aku seorang ketua OSIS itu kan biasanya yang memimpin rapat kan ya itu Pak. Iya. Mau nggak mau harus bisa melakukan public speaking, dia harus terampil dalam berbicara. Jadi sewaktu rapat masa ya ketua OSISnya dia gugup dalam berbicara, nanti dalam rapat menyampaikan informasinya seperti apa Pak. Jadi kalau misalnya pinter public speaking atau bisa gitu kan, itu usulan apapun, perintah atau instruksi nyampe gitu ya. Nah kalau misalnya public speakingnya kurang ini bisa salah arti ya Kak? Iya.
ngomongnya misalnya disuruhnya Iya. penangkapannya timnya Si- beda. beda-beda. Bisa beda. Iya, Oke, next nih. Apakah ketua OSIS itu harus multi talent? multi talent enggak sih Kak. Harus ya. Tapi memang ada lah ya. Ya harus punya talenta seenggaknya lah ada ya punya talenta, punya bakat. Jadi Hmm. si anggota ini percaya gitu. Iya, nggak percaya. ngomong doang gitu Iya, kan. betul, betul, Wah, betul. itu ketua OSIS kok nyatanya nggak ikut eskul gitu kan. Nggak berprestasi boleh Iya. dibilang kayak gitu. Padahal ya aktif organisasi itu suatu prestasi juga. Nggak Hmm. mudah gitu kayak. Iya, iya. Jadi teman-teman jangan menilai dari negatifnya dong. Ada sisi-sisi yang lain gitu yang harus diapresiasi. Betul. Menurut Kak Fano nih seberapa penting sih kita aktif di organisasi? Pentingkah? Penting banget sih Kak. Apa? Nanti emang bisa apa kalau kita aktif? Karena dengan kita mengikuti organisasi itu ya Kak, Hmm. itu kan ilmu yang didapetin kan bukan ilmu pelajaran kan ya itu Pak. Betul. Ilmu kehidupan. Ya ilmu kehidupan. Betul. Iya. Nggak semua kita dapat dari pelajaran di kelas. Betul. Makanya ada aktif organisasi, Hmm. ada eskul itu ya. Iya. Fungsinya kurang lebih seperti itu ya. Jadi berbeda dong sama anak yang nggak ikut organisasi hasilnya nanti gitu kan. Iya, beda-beda. Jadi lebih apa ya? Kalau kita aktif organisasi baik itu OSIS, eskul maupun MPK nih ya, Iya. itu outputnya akan berbeda. Hmm. Salah satunya apa Kak? Jago tadi ya public Iya, speaking. cukup ya? public speaking. Pastinya ketika memimpin suatu event atau acara gitu kan, Hmm. program. Kalau di OSIS itu udah terbiasa gitu kan, nggak Iya. bingung lagi gitu kan. Betul. Oke, makanya aktif organisasi. Oke, next nih masalah yang tidak bisa terlupakan nih. Mungkin ada pengalaman menarik. Pengalaman. Yep, sebagai ketua OSIS nih. Tadinya nggak atau bukan siapa-siapa gitu Iya. kan. Kelas 10 kan masih baru ya Hmm. kayak. Tahu-tahu jadi ketua OSIS. Hmm. Perbedaannya apa nih hal unik? Perbedaannya ya, Nah, karena aku ketua OSIS itu untuk Ah. pemilihannya waktu itu masih hybrid tuh ya Pak. Ah, Jadi mungkin vote. ya vote-nya melalui Google Form. Jadi kan mungkin ada beberapa yang kurang tahu aku orang yang mana itu. Iya. Ketika tahu, oh ini tahu ketuasnya. Heeh. Malah kadang ada juga yang nggak tahu nama aku Pak, tapi dia manggil akunya ketuas-ketuas terus Pak. Makanya di situ menurut aku pengalamannya yang di situ sih. Oke, jadi Iya. apa ya pengalaman dari pemilihannya aja udah hybrid gitu kan. Apa? Udah pakai form gitu kan. Yang dulu itu sebenarnya langsung ya. Iya, langsung. Sebelum pandemi itu langsung. Ini berbeda sedikit nggak Berbeda. apa-apa lah. Hmm. Ada istilah nih tapi agak sedikit tanda kutip kurang bagus nih Kak ya. Iya. Kalau istilahnya gini, OSIS itu babu sekolah nih. Iya kan? Iya. Berarti ya pembantu dong gitu kan. Iya, pembantu. Pembantu dong, pembantu Hmm. sekolah. Kira-kira Kak Farno ini sepakat atau mungkin kurang sepakat atau gimana sih sebenarnya ketua OSIS itu? Untuk OSIS itu ya. Bener nggak sih seperti itu? Sebenarnya memang iya sih babu sekolah, Yap. tapi Mhm. untuk babu sekolahnya itu kan kita babu sekolah yang berkualitas loh Pak. Nah, Kita kayak nggak sembarang asal kerja, nggak sembarang asal kita punya ngangkat. program ya. Iya, kita punya program, kita Dan punya itu tujuan. resmi. Iya, Ada programnya dan dievaluasi pula. iya betul. Salah satu bentuk profesionalitasnya kan di situ, nggak sembarangan asal memilih dan lain sebagainya. Jadi memang benar pembantu sekolah tapi yang berkualitas. Iya, berkualitas. Oke, jadi kalau misalnya ada temennya yang nanya kayak itu babu sekolah, tanggapannya gimana Kak? Kalau aku sendiri biasanya nggak terlalu gubris sih Kak sama yang istilah-istilah cuek begitu, aja. cuek aja. Cuek aja, yang penting karyanya ada gitu Iya, kan. iya, Yang penting betul. hasil gitu kan. Next nih, selama kepengurusan Aldo nih, kira-kira ada program kerja apa nih? Program kerja selama setahun itu. Selama setahun ini ya. Untuk program kerja itu nanti kita selalu akan ada kegiatan bakti sosial. Bakti sosial. Ya. Lalu untuk bulan Oktober besok ini itu ada Savesi Expo, lalu ada juga Edu Fair, dan nanti di bulan Desember itu ada kegiatan study tour. Oke, jadi cukup padat nih ya. Iya. Mudah-mudahan pandemi udah berakhir, kita udah normal lagi. Kegiatannya lebih lancar. Iya. Nggak takut-takut lagi dulu kalau mau ngadain event susah izinnya gitu kan, Bener, takut gitu kan. Ya, belum 100% lah Iya. ya. Tapi mudah-mudahan next lebih baik lagi Kak ya. Next nih untuk pertanyaan. Apakah ada nih kegiatan OSIS ini untuk semester ini terkait dengan class meeting? Nah, Class apakah meeting. sudah bisa class meeting Kak di Saverius? Sudah bisa, Pak. Kalau dulu sebelum ini masih pandemi itu gimana class meetingnya? Off atau gimana? Off sih, Kak. Off Ya, ya. mungkin dulu berkaitan lombanya itu lomba e-sport kalau dulu itu. Esport Ya, masih e-sport, online ya, kan? Online. Nah, kalau sekarang nih, kan ini masih UAS ya, masih ulangan. Masih ulangan. Ada agenda offline-nya. Kira-kira kegiatannya apa aja nih? Untuk Class meeting. kegiatan class meeting itu udah kami agendakan akan dilaksanakan
Ini kan kita untuk SMA Saverius Pringsewu masih ulangan sampai besok hari Jumat tuh ya Pak. Dan untuk hari Seninnya nanti kita udah agendakan untuk melaksanakan class meeting selama 3 hari. 3 hari ya. Iya. Ada cabang lombanya yang mungkin spill dikit lah. Iya, spill dikit ya. Untuk Rencananya cabang apa lombanya itu ada lomba 3 point challenge, lalu ada lomba volley campuran, lalu ada futsal, lalu ada bulu tangkis juga, dan ada tentunya tarik Ini tambang. kelas bisa prepare dulu kayaknya. Iya, Ini betul, udah dikasih betul. bocoran gitu Udah ya. dikasih bocoran ini. Karena nonton Media Pelajar Lampung nih. Kalau Betul. nggak nonton nggak tahu nih ya. Pertama nih kayaknya bocorannya Iya. ya. Next nih, pernah nggak Kak Vano nih, kan namanya juga OSIS kan, Iya. kerja atau boleh dibilang melaksanakan program itu sampai malam. Hmm. Ini kayaknya nggak afdol nih, nggak lengkap nih kalau baru pagi sore pulang gitu ya. Iya. Pernah nggak sampai malam nih? Pernah sih. Nah, Pak, pernah. apa itu eventnya waktu itu, ngerjain apa? Waktu itu event perpisahan peserta dari kelas 12 sih, Pak. Ah, Kemarin bulan April. Iya, bulan ya. April Mei setelah lebaran lah itu. Iya. Oh gitu ya. Jadi Iya. teman-teman ini Hmm. nggak cuman apa ya, rutinitas ini totalitas juga gitu ya. Iya, Karena benar-benar. harus mempersiapkan event semaksimal mungkin, apalagi untuk kakak-kakak kelasnya. Iya, kakak kelas. Ngomong-ngomong masalah lembur tadi Kak, ya kan, ini hawa-hawa horornya apakah ada nih? Karena di masing-masing sekolah biasanya ada cerita-cerita. Iya, Biasanya benar-benar. yang paling banyak ditanyain adalah penjaga sekolah. Iya, betul. Ini Kak Vano nih Hmm. aman-aman aja Saverius atau mungkin ada kisah-kisahnya juga? Ada sih, Pak. Ada. Ini boleh diceritakan sedikit aja nih Kak, Hmm. biar seru. Iya, ya. Sebelumnya mungkin bukan maksud aku nakut-nakutin atau gimana nih ya Pak, terkaitan asik kan? ya, tapi asik. Untuk SMA Saverius sendiri itu kalau mau lebih lengkapnya memang ya benar kata Bapak, tanyain aja ke satpam yang jaga malam karena dia yang tahu persis ceritanya seperti apa. Cuman kalau aku sendiri pengalaman pribadi nih ya Pak, dulu kan aku pernah ikut kegiatan pramuka gitu ya Pak, nginep di sekolah waktu Kelas itu. 10 nih kayaknya. Waktu kelas 11 kemarin ini sih kelas Pak, 11 ya ternyata baru juga. masih baru sih sebenarnya ceritanya. Ya mungkin waktu itu ada kegiatan namanya jurit malam gitu ya Pak, suruh nyalain lilin. Waktu itu kita kumpul di lapangan, lilinnya disuruh dinyalain di lantai 3 atas pojok. Nah, lumayan kan? Di situ ceritanya. Nah, harus naik tangga. Iya. Kakak-kakaknya ngerjain banget itu Pak, lampunya semua dimatiin semua lorong. Ya mungkin dari situ mungkin kalau untuk cerita mungkin karena posisi aku juga karena megang lilin dan gak ada cahayanya sama sekali, mungkin ketika aku mau turun tuh ya Pak, karena aku cuman pegang lilin, mungkin ya adalah sedikit mungkin ada gambar apa gitu, entah karena itu jahil kakaknya atau gimana ya Pak ya. Oke, tapi aman lah ya. Aman. Untuk info lebih jelasnya hubungi penjaga malam. Ya betul. Ya, itu memang ilmiah tidak ilmiah ya teman-teman, tapi asik untuk dibicarain. Dan pasti betul. kalau di kelas obrolannya nggak jauh-jauh dari situ kan. Iya. Selain ngobrolin lawan jenis ya, misalnya kan, segitu ya. Ada juga kisah-kisah horor yang mungkin seru juga untuk diobrolkan. Iya teman-teman. Next nih, ada nggak sih kegiatan sosial yang diadakan selama kepengurusan OSIS-nya Kak Vano? Selama kepengurusan OSIS untuk kegiatan berbagi sosial itu tadi ada sih Pak. Kemarin kita waktu lebaran itu, sebelum lebaran itu sekitar bulan April, waktu kalau tidak salah bulan puasa tuh ya, itu dari OSIS SMA Saverius Pringsewu itu mengadakan berbagi takjil Pak. Oh luar biasa ya, toleransi lah Kak. Iya. Jadi artinya kita hidup berdampingan dengan masyarakat kan, nggak mungkin juga internal kita terus. Sesekali kita harus keluar juga. Betul. Eksternalnya juga harus kita sapa lah, jangan sampai apa ya terkesan eksklusif gitu, menyendiri gitu kan. Iya. Harus berbaur juga. Iya betul. Next, masalah prestasi. Tentunya SMA Saverius sudah tidak diragukan lagi prestasinya. Mungkin yang besar atau yang terdekat deh baru-baru ini. Kalau yang paling baru-baru ini itu ada dari teman-teman ekskul karate, mereka mengikuti perlombaan dan hasilnya juara. Ya. Jadi untuk masalah prestasi aman lah. Aman. Jadi jangan khawatir nih. Tadi dari berbagai macam eskul ataupun kegiatan luar lainnya difasilitasi sekolah ya. Iya. Pernah nggak tadi buat proposal sampai capek nih nggak di ACC? Pernah nggak? Pernah Pak, pernah. Apa itu kegiatannya? Mungkin waktu kemarin waktu hybrid itu sih Pak. Jadi ada usul untuk mengadakan kegiatan karena masih hybrid mungkin belum bisa diizinin di sekolah. Oh gitu. Iya. Padahal biasanya sih pengennya gitu kan terlaksana. Cuman mungkin karena faktor kesehatan ya kan. Iya betul.
belum bisa di ACC. Hmm. Program unggulan sekolah nih yang membedakan dengan sekolah yang lain. Ada nggak nih Program perbedaannya nih? untuk program unggulan sendiri dari OSIS SMA Safari Spring Sewu itu nanti pada waktu bulan Oktober 2022 besok ini itu akan mengadakan Edufair dan ada Savisi Expo dan nanti di bulan Desember kita akan ada study tour. Oke, jalan-jalan nih. Iya. Jadi ada karya ilmiahnya. Iya. Nah, tapi lebih banyak Jalan-jalannya. Yang penting kan jalan-jalan. Iya, gitu betul. kan. Biasanya kalau untuk karya ilmiahnya mengikutin saja. Iya. Tahu sendirilah. Karena asik banget kalau SMA itu penuh dengan kebersamaan. Kita jadi tahu karakter masing-masing siswa ya. Iya. Teman-teman kita ketika di perjalanan tuh seru gitu Iya, ya. betul. Ada yang mabuk. Iya. Itu kenangan yang tak terlupakan banget. Betul, Itu betul. asik. Mungkin nggak sekarang, nanti gitu bisa untuk bahan cerita anak cucu. Nah nih hal unik ketika menjadi ketua OSIS. Hal unik menjadi ketua OSIS. Kan tadinya siswa biasa tuh. Iya. Apakah ada perubahan drastis mungkin dari lingkungan sekolahnya? gitu Lingkungan kan? sekolah. Mungkin untuk perubahannya lebih dikenal sih sama Lebih teman-teman viral ya, lebih viral. Banyak nggak fansnya nih? Nggak banyak banget sih. Lebih banyak yang hatersnya sih gitu Lebih sepertinya. banyak hatersnya ya. Jadi antara yang pro dan kontra itu wajar. Iya. gitu ya. Kalau pro saja gimana kan nggak seru juga. Iya, betul. Tapi kalau benci semuanya nggak seru juga. Iya, tak seru juga. Dilengserin nanti. Nah ini menurut Kak Fano nih, kalau kita aktif di OSIS itu boleh pacaran nggak sih? Mungkin ini cerita dari aku aja ini ya, Pak. Boleh, Iya. versi Versi ketua ya. OSIS. Sebenarnya aku sendiri juga punya sih, Kak, punya. Aduh, gimana nih? Fans ya ini. Oke nih, gimana nih? Jadi selama itu tidak mengganggu gitu ya? Iya, benar. Selagi nggak mengganggu, selagi kita bisa prioritasin mana dulu nih yang harus dikerjain, ya nggak mengganggu sih. Nah, jangan bucin-bucin amat. Iya, ya. betul. Lagi rapat gitu kan. Yang teman dekatnya minta janjian gitu, Iya, repot. Harus repot. saling memahami. Tapi kalau ada anggotanya nih, jangan Kak sendiri boleh nih, anggotanya nggak boleh nih, jangan-jangan Iya. nih. Gimana nih? Karena kan mempengaruhi banget ya ketika mungkin ya masa-masa remaja gitu Iya, kan. masa-masa remaja. Ada cinlok gitu, anggotanya cinlok, giliran suruh rapat malah keluar kemana gitu. Iya, nggak Ini tahu gimana nih kemana. sama anggotanya nih, boleh nggak? Kalau untuk anggota sebenarnya masih diperbolehkan, ya, karena itu hak masing-masing lah ya, Pak ya. Tapi mungkin kalau dari aku mungkin penegasannya mereka harus prioritasin dulu nih, misal rapat harus tahu kejelasannya kemana. Kalau misalkan mereka alasan mau bucin alasan ini ya dipertegas ya sama aku sih. Dipertegas ya. Iya. Oke, jadi teman-teman ketua OSISnya memperbolehkan tapi dengan Iya. syarat tadi ya. Prioritasnya Iya. mana dulu nih? Ingat kan ketika kita udah menjabat sebagai pengurus OSIS itu ada beban, ada tanggung jawab Iya, lah. ada tanggung kalau jawab dibandingin urusan pribadi. Jadi utamakan kepentingan umum nih, kepentingan OSIS dulu nih, jangan dibalik gitu kan. Iya. Ini kebanyakan gitu sih cinlok ya. Iya, Oke, betul, next betul. kita. Pernah stres atau pusing sendiri nggak selama menjabat jadi ketua OSIS? Karena kan yang diatur banyak nih. Iya. Karakternya beda-beda gitu kan. Ada yang maunya kesana, kesini, Iya. ada yang diem aja, disuruh diem aja. Nih pernah stres nggak selama menjabat jadi ketua OSIS? Pusing gitu? Pusing, kalau stres sama pusing pernah sih, Pak. Tentunya pernah sih. Itu kenapa itu kok bisa? Anggotanya gimana emang? Mungkin karena anggotanya kadang ada yang nggak tahu kemana nih, misal mereka rapat izin nggak tahu kemana, atau mungkin ketika Hilang mengerjakan proyek atau kegiatan Militer ya hilang. miber kemana. Habis absen kabur Iya, gitu ya. betul. Itu memang bikin pusing, apalagi Iya. pada waktu event atau program kerja besar lah gitu. Iya. Ketua OSIS harus menjadi apa ya, orang yang bertanggung jawab penuh gitu. Ketika ada anggotanya yang nyeleweng tadi, harus menjadi bantalan lah, boleh dibilang penanggung jawab utama nih, angkat-angkat meja kursi gitu kan. Iya. Nggak masalah lah ya. Nih next kita ke pertanyaan akhir nih Kak, untuk pesan-pesan nih. Mungkin ke sesama ya, Iya, sesama pelajar, pelajar. terutama di Lampung nih Kak. Apa nih pesan-pesannya buat teman-teman pelajar Lampung? Mungkin untuk pesan-pesan dari aku buat teman-teman pelajar Selampung, mungkin bisa nih bantu ramein podcast dari Betul. Media Pelajar Lampung. Teman-teman juga boleh nih ngobrol-ngobrol dulu dengan adminnya, nanti pasti bakal dibuatin jadwalnya. Dan mungkin juga buat teman-teman, pesan aku untuk OSISnya ya semakin bersemangat, habis itu kegiatannya juga semakin meriah lagi. Iya. Mantap banget. Jadi teman-teman tetap apa ya, semangat, tetap semangat apa mengerjakan tugasnya,
kemudian UASnya yang lagi UAS nih ya. Iya. Next ini untuk adik-adik SMP, ada nggak adik SMP? Untuk buat teman-teman adik-adik SMP nih, jangan ragu buat gabung ke SMA Safri Spring Sewu. Kalian boleh banget gabung bersama kita. Nanti pasti akan ada kegiatan-kegiatan seru yang menanti kalian di sana. Oke, jadi SMA Saferis menjadi alternatif juga ya, pilihan Iya. juga gitu. Jangan khawatir masalah fasilitas nih ya. Kegiatannya banyak, fasilitasnya lengkap. Jadi bisa gabung ke SMA Safari Saferis Spring Spring Sewu. Oke teman-teman, kita cukupkan untuk podcast kita sore hari ini. Tapi tetap kalau masih ada pertanyaan boleh langsung tanya ke kolom komentar. Boleh. Jadi terima kasih banyak Kak Vano untuk Iya. waktu dan tempatnya. Mudah-mudahan next kita bisa kerjasama lagi ya. Boleh tuh Kak, Jadi boleh. teman-teman kalau punya kegiatan, punya event bisa nge-tag ke Media Pelajar Lampung, atau kalau mau mengusulkan menjadi bintang tamu juga bisa. Jadi langsung aja DM. Oke, cukup untuk podcast kita kali ini ya. Terima kasih Iya. banyak. Teman-teman juga terima kasih yang sudah menyaksikan. Semoga next kita ketemu sama bintang tamu yang lebih bagus lagi. Acaranya Iya. lebih seru lagi Boleh. dan lain sebagainya. Oke, teman-teman, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.